Mas ya. Jadi begitu Ustadz maksud dan tujuan saya datang ke panjenengan. Assalamualaikum. Ada apa ini Ustadz? Kok tegang gini? Tuh ini bawa golok maksudnya apa ini? Loh, yang bilik saja sampean mau bunuh Pak Ustadz. Bentar, gini, saya jelaskan biar tidak ada saling suudzon antar kalian. Ini namanya Mas Alek. Dia kesini bertujuan untuk bertaubat, niat baik, memperbaiki diri. Dia itu punya banyak salah, tak hanya dosa kecil yang dilakukan, tapi sekelas membunuh orang dia lakukan. Tidak hanya satu orang, dua orang. Tapi untungnya ada seseorang yang menyarankan untuk kesini, berniat baik untuk taubat. Sebelumnya dia itu ke banyak ustaz, tapi ditolak gara-gara saking banyaknya dosa yang dilakukan. Jadi Mas Nasir, Mas Suruh, jangan suudzon ke Mas Alek, karena dia ingin menjadi lebih baik. Gitu. Oh, jadi begitu. Maaf ya Mas. Iya Mas. Sepurannya. Iya. Sepurannya. Jadi gini, mumpung kalian berdua ada di sini, minggu depan itu saya mau umroh. Jadi tidak bisa bimbing Mas Alek untuk waktu-waktu ini. Saya minta tolong kalian berdua untuk membawa Mas Alek ini ke kediamannya Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi. Iya. Fahmi siapa? Fahmi Kurniawan, Fahmi Isaki, Dimas Fahmi. Bukan. Ustadz Fahmi Sofirullah. Oh. Dia itu teman pondok saya dulu ketika saya masih muda. Nanti saya tuliskan surat, saya kirim ke Ustadz Fahmi sebagai pengantar. Loh, kok zaman sekarang masih pakai surat? Ustadz kan bisa pakai telepon, WA, Instagram, Facebook, bahkan TikTok juga bisa. TikTok bukan sosmed, Bro. Loh, sok tahu sampean. Iku kalimatku iku. Gini. Oh. Jadi gini, Ustadz Fahmi itu tidak seperti kita. Beliau tidak punya WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi besok Mas Alek akan diantarkan Mas Nasir sama Mas Surur ke kediaman Ustadz Fahmi. Sekarang kamu pulang dulu istirahat. Besok pagi jam 8 kesini lagi. Baik Ustadz, besok saya balik lagi ke sini. Saya balik dulu. Ya, Makasih silakan. Ya, sama-sama. Mas, balik dulu Mas. Oh iya Ustadz, ngomong-ngomong kemarin saya lihat panjenengan loh di gunung. Dan moro-moro pakaiannya itu Pakaiannya beda sama iya. kita. Sampean Kalian kan Bener. kotor pakainya, gak baik lama-lama di masjid. Oh, diambu. Dulu bersihkan badan dulu. Sekarang jangan lama-lama di masjid. Silakan untuk kembali. Baiklah kalau gitu Ustadz, kita pamit dulu ya Ustadz. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, tapi beneran sampean lho, Tat. Iya. Loh, bener, Tat. Silakan. Beneran nih, mau. Tomorrow for sure.
Apa? Kenapa berhenti? Ini loh saya bingung. Ini mau lurus apa ke kanan? Ya, lurus saja ke sana. Tuh, sok tahu sampean. Kanan. Sik, kamu ini ya, praktek wudhu salah. Ya. Tayamum juga salah. Salah. Lah ini sok-sokan nunjuk jalan. Iya, kalau memang kayak agama gitu kurang. Tapi kalau jalan Ahlinya. enggak sih guys. Alah, kamu ini. Sute. Kamu yang lurus, aku yang kanan. Oke, kita shoot. Ayo. Duh. 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 Kanan. Oke lah kanan. Si. Kenapa? Bentar. Kenapa? Mana Mas Alek? Salek. Oh, dia ada. Tuh, Oh iya. udah. Ya wis. Ya wis ayo berangkat ke sana berarti ya. Ya kanan lah. Nanti nungguin dia nyusul ayo. Yo. Udah nyampe tadi. Loh, helmmu Apa? lepas. Beneran rumahnya dah? Ya, nggak tahu ya. Anggap aja wis bener. Mungkin. Oh iya, ada mbaknya yang lagi nyapu, ayo kita tanya. Assalamualaikum. Iya, kenapa? Kenapa, Mas? Mas, ada apa? Ada apa? Mbaknya kan yang di gunung kan ya? Iya, yang jualan minum. Kemarin kan kita ketemu. Gunung habis naik mana? Loh, Mbak pernah Mbak ini loh. Pernah ketemu sampean. Enggak pernah, kita nggak pernah ketemu. Iya, ini saya udah minta nomornya. Di gunung Iya. ketemu. Nggak pernah. Kemarin itu mbaknya itu jual Mbak. minuman. Ya Allah. Kita itu Bentar, membeli bentar. waktu Iya. kita daki di Gunung Kawi. Ini ngapain sebenarnya kesini mau ngapain sih? Mbak. Yang bener dok. Mau ngapain? Bentuk. Bener kan kan? Bener. Mbak ini kan? Enggak. Iklo nomor aku atuk bisa. Ini loh, Bah. Mereka bertiga tadi tiba-tiba datang. Terus ngomong kalau pernah ketemu di gunung. Padahal kan nggak pernah ketemu. Tadi ngomongnya juga kalau aku jualan air di gunung, Bah. Kan ngarang. Bener kan Pak? Kita bener-bener lihat mbak ini jualan air mineral di gunung. Dan kita beli kan ya? Beli. Oh begitu. Ya sudah. Sebenarnya sampean-sampean ini siapa? Ini dari mana sampean-sampean kok bisa kesini? Oh iya, jadi gini, saya perkenalkan kami dulu. Nama saya Nasir dan ini teman saya Surur dan ini Mas Alek. Nah, kita di sini mencari kediamannya Ustadz Fahmi. Untuk apa sampean-sampean ini kok mencari Ustadz Fahmi itu? Ada keperluan apa? Ya kami ini santrinya Ustadz Tajudin dan kami mau menyampaikan amanat ke Ustadz Fahmi. Oh, ya yang di depan kalian ini adalah Ustadz Fahmi. Ya saya ini adalah Fahmi Sofila yang kalian. Maaf. Tadi katanya ada titipan surat dari Ustadz Tajudin. Suratnya mana, Mas? Oh iya, ini Ustadz suratnya.
Ya sudah kalau begitu. Mari kita masuk dulu. Monggo. Silakan masuk. Silakan, monggo. Nggih, Tat. Ya. Sini Mas Alek berada di samping saya sini. Ya. Ya, silakan. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Duk. Nggih, Mbak. Tolong buatkan minuman buat tamu-tamu kita ini, Duk. Nggih, Mbak, sekejap. Ya. Mas Alek. Ya. Saya ini sudah kenal Mas Alek dari isi surat yang disampaikan oleh Ustadz Tajuddin tadi. Ya. Jadi sebelum jauh kita berbicara, saya ingin bertanya ke Mas Alek. Apa dulu Mas Alek pernah sholat? Ya dulu, waktu kecil saya pernah sholat, Tat. Oh iya, waktu kecil ya. Iya, Pernah Tat. sholat. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, sholat itu adalah tiang agama. Jadi barang siapa yang sholatnya bagus, maka amalan yang lainnya itu akan ikut bagus. Namun barang siapa yang sholatnya kurang bagus, maka amalan-amalan yang lain nanti juga ikut kurang bagus. Ya, sebagaimana mas-mas dulu pernah belajar. Ya, waktu kecil dulu. Apa definisi sholat itu? Sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Enggak wudhu dulu, Tat. Tuh. Iya, betul itu wudhu dulu. Tapi kan kita sekarang sedang berada di dalam rumah. Jadi ya kita fokus belajar sholat. Iya. Kamu kebiasaan. Udah ikutin Pak Ustadz aja, kamu jangan Tanya gitu. Ya tapi ya jangan gitu. Ya begini. Adapun sholat itu ada syarat-syaratnya. Syarat sahnya sholat itu adalah yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berada di tempat yang suci. Yang keempat mengetahui masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Adapun untuk syarat wajibnya, jadi orang wajib sholat itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, dan yang ketiga adalah berakal. Nah nanti untuk jelasnya Mas Alek nanti kita belajar praktek sholat di masjid situ ya. Ya, saya ini mau ganti baju sebentar ya. Itu ya. Ya. Oh ya, monggo ini ya sambil diminum. Ya. Monggo. Silakan diminum. Silakan masuk Mas Alek. Ya Ustaz. Ya, nanti kita akan belajar sholat, praktek sholatnya di sini ya. Ya Ustaz. Sudah di sini saja. Nah Mas Alek, kita di sini akan mempraktekkan sholat. Jadi mulai dari awal sampai akhir nanti kita akan praktekkan apa itu rukun-rukun dalam sholat. Ya, hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat dan beberapa sunnah-sunnah. Rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Nah sekarang Mas Alek ini posisinya kan sudah berdiri. Nah, seperti ini. Kemudian disambung oleh rukun yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Jadi bacaan takbiratul ihram itu adalah
Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar itu disertai dengan niat. Coba dipraktekkan. Allah. Stop. Nah, ketika Allah, ketika itu diniatkan dalam hati. Misalkan ini Mas Alek mau sholat duhur, jadi di dalam hati niat usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Jadi saya niat sholat fardu duhur karena Allah Ta'ala. Nah, itu untuk melafalkan usolli fardhu duhri lillahi ta'ala, itu pelafalannya, itu hukumnya sunnah. Akan tetapi niatnya dalam hati itu yang menjadi rukunnya. Seperti itu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Allahu Akbar. Nah, posisi kedua tangan ketika bersendekap ini adalah berada di sini. Ya, seperti ini ya Mas Alek ya. Di bawah dada dan di atas pusar. Nah, seperti ini. Kemudian pergelangan tangan ini dipegang oleh tangan sebelah kanan. Seperti ini, pas berada di depan seperti ini. Oke. Setelah itu Mas Alek disunahkan untuk membaca doa iftitah. Ya. Setelah doa iftitah itu dibaca, rukun yang selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, itu disunahkan setelah itu untuk membaca surat-surat pendek. Kita menuju ke rukun sholat yang selanjutnya, yaitu rukuk dengan tumak ninah. Nah, rukuk dengan tumak ninah itu artinya adalah rukuk yang disertai dengan berhenti sejenak. Jadi tumak ninah itu artinya adalah berhenti sejenak. Sepanjang apa sejenaknya itu? Sepanjang kita membaca kalimat tasbih Subhanallah. Coba rukuknya dipraktekkan. Allah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika rukuk. Ya, yang pertama adalah pandangan atau muka sampean, pandangannya menuju ke tempat sujud. Ya, seperti ini. Ya, pandangan menuju ke tempat sujud. Kemudian tangan ini berada di atas tempurung lutut, ya, memegang lutut. Nah, ini sudah agak seperti ini Mas. Nah, ya betul. Nah, kemudian posisi punggung. Punggung ini sejajar posisinya, jadi lurus, ya. Posisi ini lurus, tidak boleh bengkok terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Nah, itu tidak bagus. Ya, seperti ini posisi yang masyhur ya. Nah, oke. Setelah rukuk dengan tumak ninah, rukun yang selanjutnya itu adalah iktidal dengan tumak ninah. Iktidal itu apa Mas Alek? Iktidal itu adalah bangun dari rukuk. Jadi setelah rukuk nanti berdiri atau bangun. Coba dipraktekkan dengan bacaannya. Sami Allah liman hamidah. Nah, betul. Bacaannya adalah Sami Allah liman hamidah. Setelah itu, hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika iktidal adalah tangan ini tidak boleh bergerak-gerak. Jadi jangan sampai tangan ini bergerak-gerak. Maka rukun yang selanjutnya adalah melakukan 2 kali sujud. Allahu Akbar. Mas Alek, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi ada 7 bagian tubuh kita yang harus menempel ke bumi. Yang pertama adalah dahi. Yang kedua dan ketiga ini adalah kedua telapak tangan kita. Nah, yang keempat dan kelima itu adalah kedua lutut kita. Lututnya menempel. Dan yang keenam dan ketujuh ini adalah kedua kaki kita. Nah, untuk posisi jari-jari kaki ini lurus menghadap kiblat. Nah, lurus dengan badan kita. Nah, seperti ini Mas Alek. Ya, ini harus diperhatikan juga. Nah, seperti ini. Usahakan tidak ada
benda atau hal-hal yang dapat menghalangi menempelnya bagian tubuh kita ke bumi. Nah, rukun sholat yang selanjutnya setelah sujud yang pertama itu adalah duduk di antara dua sujud, Mas Alek. Allahu Akbar. Ya. Ketika duduk di antara dua sujud, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi posisi tangan kita itu berada di ujung paha. Ya. Jadi di atas ini. Posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini siap seperti itu. Pandangan tetap menuju ke tempat sujud, Mas Alek. Ya. Dan yang selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah posisi kaki kita. Nah, ini yang benar adalah ini ditekuk, Mas Alek. Nah, sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kakinya ini seperti tadi ketika sujud. Namun yang sebelah kiri ini dibuat untuk tumpuan. Nah, setelah itu sujud yang kedua. Nah, oke, sudah benar. Menuju ke rukun yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Kita sekarang berada pada rukun sholat, yaitu melakukan gerakan duduk tasyahud akhir. Yang perlu diperhatikan adalah posisi tangan kita. Posisi tangan ini kita persiapan untuk memberikan isyarat. Nanti untuk telunjuk tangan diangkat ketika pembacaan syahadat. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu nanti diangkat. Sebelah tangan kanan bisa menggenggam. Nah, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah posisi kaki. Sebelah kanan tetap seperti tadi. Baik, seperti ini. Namun posisi kaki sebelah kiri ini dimasukkan, jadi tidak dijadikan tumpuan. Jadi posisi pantat ini menempel ke bumi. Silakan ini dimasukkan, Mas. Nah, seperti itu. Setelah itu ada bacaan-bacaan yang menjadi rukun sholat, yaitu adalah membaca tasyahud. Ya, mulai dari at-tahiyat, kemudian membaca syahadat. Tadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, telunjuk ini diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti itu prakteknya. Ya. Setelah membaca tasyahud, rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca sholawat Nabi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhirih, seperti itu. Ya. Nah, rukun sholat yang selanjutnya adalah salam. Yang menjadi rukun itu adalah bacaan salam yang pertama. Ketika salam ini diturunkan dulu, Mas. Ya, baik. Terus Assalamualaikum. ya, assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kanan. Nah, ini yang masuk ke rukun sholat. Kemudian lurus dulu. Nah, ini salam yang kedua. Ini adalah sunnahnya. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini hukumnya sunnah sebenarnya. Nah, baik. Kemudian yang menjadi rukun sholat yang selanjutnya adalah tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik antara ruku dengan sujud. Kita sujud dulu baru ruku, itu tidak boleh. Baik, itu tadi penjelasan sedikit. Kita mengulang tentang rukun-rukun sholat. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Ya Ustaz.
أصلي فرض الظهر 4 ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Jadi Mas Alek, yang kita pelajari di masjid itu adalah rukun-rukun sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat itu diantaranya adalah berbicara disengaja, kemudian melakukan gerakan 3 kali secara terus-menerus atau gerakan yang berlebihan, dan makan dan minum. Setelah itu meninggalkan salah satu syarat dan rukunnya sholat. Gitu. Lah, kalau azan itu termasuk apa dalam sholat? Azan, kemudian iqomah, lalu bersiwak itu adalah sunnah-sunnahnya sholat. Begitu. Oh, begitu ya. Iya. Monggo sambil diminum ya. Oh, gitu. Oh, iya. Minum. Ya. Alhamdulillah. Jadi begini nih, ngomong-ngomong, tadi kalian bercerita katanya pernah bertemu dengan anak saya. Itu di mana? Oh, gitu.
Saya pernah bertemu anak panjenengan itu di lereng Gunung Kawi. Lereng Gunung Kawi? Iya. Berarti istri saya masih di sana. Loh, kenapa, Tat? Nggak apa-apa. Jadi anak saya yang di sana itu bukan anak saya yang di sini. Maksudnya apa, Tat? Ya, saya itu dulu tuh punya 2 anak saudara kembar itu. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin dia sekarang sudah lupa. Kok bisa gitu, Tat? Ya, karena dulu itu ada kejadian bencana alam yang memisahkan antara anak saya yang satu dengan yang satunya. Sehingga sekarang mereka kehidupannya ini berpisah. Apakah mungkin Ustadz tidak tahu kalau punya saudara kembar? Ya, mungkin tahu. Tahu sih. Karena kejadian ini kan sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Ya, mungkin sudah lupa. Begitu ya. Apa yang akan Ustadz lakukan setelah mendengar kabar berita yang baik ini? Ya, mungkin besok atau lusa saya ingin berkunjung ke sana. Ya, saya minta diantarkan oleh kalian ini ya. Oh, nggih, Tat, insyaallah. Ya, Akan saya antar ya. jenengan. Saya minta tolong. Nggih. Ya sudah, kalau begitu Ustadz, saya sama Surur ingin pamit lebih dulu, Ustadz. Nggih. Oh, begitu ya. Nggih, mau pamit, Tat. Ya, nggak mau sholat duhur dulu di masjid sini. Ini kan sudah azan ini. Nggih, Ustadz, nanti kita sholat di masjid-masjid pinggir jalan gitu, Ustadz. Iya. Sekalian nanti kita mau mampir-mampir Iya. makan di samping masjid. Siapa Iya. tahu ada yang jual bakso gitu, Ustadz. Oh, begitu. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, Tat. Sampaikan salam saya kepada Ustadz Tajudin. Nggih. Semoga umrahnya mabrur, Nggih, amin. semuanya lancar dan sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Nggih, amin. Untuk Mas Alek ini biar di sini dulu ya. Oh, nggih, Tat. Ini masih banyak yang perlu dipelajari. Nggih. Mas Alek sudah bawa pakaian kan? Sudah Ustadz, kemarin sudah dipesani Ustadz Tajudin untuk beberapa hari di sini. Oh ya, ya sudah seperti itu. Ya, hati-hati ya. Gipun, Tat. Nggih. Kami mohon pamit, nggih. Ya, hati-hati. Ini tadi saya pesen kopi 2, gorengan 3, nasi 2 bungkus. Apa kita? Itu 50.000 loh semua ini. Ustadz, bisa aja. Ya nanti bayarnya di kota amal gitu ya. Ya sudah, hati-hati. Monggo. Kita. Terima kasih, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk. Sudah adzan duhur itu. Kira sholat. Ya sudah Mas Alek.